Tepat di tengah kota Bandung, pria yang disapa Kang Oci ini menggelar lapak dagangannya di kawasan Braga. Berbeda dengan lapak lainnya, lapak Kang Oci ini tidak banyak memakan lahan, bahkan jauh dari kata menghalangi pejalan kaki. Ya, inilah nasi goreng ala Kang Oci yang dimasak dengan gerobak mininya. Selain gerobaknya yang mini, mulai dari katel, gelas, hingga kursi duduk memiliki ukuran yang sama. Gerobak mini ini bukan hanya pajangan biasa. Gerobak mini dapat digunakan seperti memasak telur hingga nasi goreng. Awalnya terinspirasi dari sewaktu masih kecil yang sering main masak-masakan menggunakan gerobak miniatur. Selain itu, gerobak mini ini juga dibuat olehnya sendiri dengan bahan-bahan dari sisa mainan yang tidak terpakai. Sebenarnya dari saya waktu SD suka masak-masakan. Nah, terus kebetulan sekarang saya ingin bikin konten. Akhirnya kepikirlah buat ide masak-masakan bikin konten. Kalau rencana konten berikutnya masih banyak sih, seperti bikin drum mini, motor mini, dan lain-lain. Tidak hanya sekedar konten saja, Kang Oci juga membuktikan jika gerobak mini miliknya dapat membuat nasi goreng layaknya nasi goreng biasa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada para nasabah setianya, MNC Bank kembali menghadirkan program tabungan dahsyat berhadiah. Program MNC Bank ini menawarkan grand prize 3 unit mobil yang salah satunya berhasil diraih oleh nasabah beruntung asal Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali, Imade Suwitra, melalui undian pada bulan November 2025 lalu. Sementara itu, undian program tabungan dahsyat berhadiah berikutnya dijadwalkan akan kembali dilaksanakan pada bulan April 2026 mendatang. Sangat bersyukur dan berbahagia sekali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, saya ucapkan syukur kepada leluhur, kepada Desa Yang Widiwasa. Ini merupakan anugerah terindah yang menjadi kenang-kenangan untuk keluarga di rumah. Penyerahan grand prize 1 unit mobil Avanza di kantor cabang pembantu MNC Bank Ubud Bali ini merupakan wujud apresiasi MNC Bank kepada nasabah yang secara rutin dan setia menabung di MNC Bank. Ini satu program tabungan berhadiah yang kami berikan kepada nasabah-nasabah loyal, nasabah-nasabah setia MNC Bank. Program-program itu bukan hanya sekedar memberikan hadiah, tetapi kami juga boleh memberikan mereka suatu layanan. Selain program tabungan dahsyat berhadiah, MNC Bank juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mendapatkan hadiah istimewa melalui program tabungan dahsyat Arisan MNC Bank. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Terekam kamera pengawas di rumah korban, seorang pria merangsak masuk ke garasi rumah di Gang Swadaya Banjaran Pucung Cilangkap, Tapos Depok. Sambil bersantai dan melihat situasi tidak membutuhkan waktu lama, hanya maksimal 5 detik, pelaku berjaket orange menarik paksa spion mobil sebelah kiri, lalu langsung melarikan diri saat alarm mobil korban berbunyi. Menurut korban, peristiwa ini terjadi pada saat dirinya baru saja tiba di rumah dan memarkirkan mobilnya usai pulang kerja. Gitu saya selesai kejadian itu saya langsung cek CCTV, wah benar aja tuh sesama yang video yang ada itu sesuai itu. Pelaku 1 orang bawa motor. Nah, yang menurut saksi ada 1 orang motor menunggu di depan sini. Polsek Cimanggis telah mendapatkan laporan langsung olah tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan rekaman CCTV guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Diduga pelaku berjumlah 2 orang berboncengan sepeda motor. Hingga saat ini pihak kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Cimanggis masih memburu pelaku lantaran aksinya dinilai sudah sangat meresahkan.
Inilah video saat sejumlah warga mengerumuni anggota dari Sat Narkoba Polres Asahan yang berhasil mengamankan terduga pelaku pengguna narkoba di Kampung Durian Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Warga yang didominasi mama berusaha melepaskan pelaku yang sudah terborgol. Ketegangan antara petugas dan warga sempat terjadi karena massa terus nekat melakukan perlawanan, bahkan sempat menyiram petugas dengan bensin. Suasana yang tak kondusif membuat pelaku akhirnya berhasil kabur. Mendapat laporan, tim gabungan Satreskrim dan Sat Narkoba langsung memburu pelaku yang kabur dan pelaku penyiraman bensin kepada petugas. Petugas mengamankan diduga sabu dan botol bekas bensin yang digunakan warga. Ada anggota kita dari Sat Narkoba melaksanakan penindakan terkait masalah narkotika di seputaran Pangkal Titi, kemudian tersangka sudah sempat digari, kemudian ada perlawanan di warga sempat disiram oleh bensin, kemudian kita turun ke atas perintah Pak Kapolres beserta dengan anggota lainnya untuk mencari pelaku-pelakunya. Demikian. Polisi terus melakukan penyisiran di lokasi yang diduga sarang penyalahgunaan narkoba tersebut dan akan bertindak tegas jika warga menghalang-halangi dalam proses penindakan hukum. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ini Nopanya yang bilang kami tidak kenal dengan kami. Oh. Kami macam mana yuk? Balik yuk dari kami yuk. Kamera warga merekam sejumlah mama diduga menjadi korban investasi bodong, mengejar wanita berinisial NS diduga pelaku investasi bodong yang baru keluar dari SPKT Polda Jambi. Korban berteriak meminta pelaku mengembalikan uang mereka yang telah diinvestasikan. Dalam aksinya, diketahui pelaku yang juga mama menjanjikan untung lumayan besar dari nilai investasi. Korban yang tergiur tertarik berinvestasi dan harus mengalami kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dari belasan orang diketahui kerugian mencapai di atas 4 miliar rupiah. Menawarkan saya investasi rokok resmi. Nah, yang saya kemarin selalu diiming-imingnya dengan keuntungan 6-7% itu. Saya investasi 525 juta. Para korban berharap uang yang telah diinvestasikan agar segera dikembalikan. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pria lansia ini seketika meronta saat akan diamankan petugas Satpol PP di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Rontaannya kian hebat hingga petugas terpaksa menyeret paksa ke dalam mobil patroli. Selain gelandangan dan pengemis, razia juga menyasar pada lapak-lapak pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar. Tenda dan gerobak pedagang yang menyalahi aturan langsung dibongkar dan disita petugas. Di salah satu lapak pedagang, petugas juga menemukan beberapa botol bekas minuman keras. Hari ini kita laksanakan dengan baik, lancar, dan tertib karena sesuai dengan prosedur kita sudah lakukan tahapan-tahapan secara administrasi dan hari ini merupakan tahapan pelaksanaan. Razia PMKS sengaja digelar menyusul kian maraknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di ibu kota di awal tahun. Selain melanggar, keberadaan PMKS dan PKL juga dituding merusak keindahan tata kota. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.